Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat semuanya. Perkenalkan, saya Intan Juzia Pitaloka dengan NIM 2302 1310 179. Saya dari kelas 2351 KPID. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampuh oleh Ibu Pipi Hasmawati, MSI, yaitu dengan mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Perencanaan komunikasi ini mempunyai latar belakang, yaitu untuk informasi yang baik, yang harus direncanakan. Yang kedua adalah untuk pencitraan, yaitu yang dilakukan oleh komunikator. Dan yang ketiga itu adalah cooperative social responsibility, yaitu informasi yang disampaikan harus benar dan baik. Adanya orang tertentu yang merasa bertanggung jawab atas informasi yang benar yang harus disampaikan dengan benar dan baik melalui data yang kuat. Yang keempat itu adalah program software, yaitu media sosial, yang dimana media sosial yang baik harus punya perencanaan. Mengapa perencanaan komunikasi itu penting? Karena suatu program ataupun kegiatan yang baik akan berhasil jika didukung oleh komunikasi yang baik kepada publiknya. Dan komunikasi yang baik itu terjadi apabila mempunyai perencanaan yang baik sehingga mampu mempengaruhi publiknya. Dan untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap pemahaman informasi yang akan disampaikan. Perencanaan komunikasi ini juga sangat penting dan diperlukan terutama di negara-negara berkembang, yang dimana negara-negara berkembang ini mempunyai program. Yang pertama itu adalah program dinamis, yang kedua program information flow. Mengapa program dinamis memerlukan perencanaan komunikasi? Pertama, karena di negara berkembang, setiap program itu akan berjalan dan jika mempunyai dana. Dan jika tidak mempunyai dana, program itu akan berhenti dan dapat berubah-ubah. Dan mengapa informasi flow juga memerlukan perencanaan komunikasi? Yang dimana aliran informasi terjadi apabila yang pertama karena informasi yang disebarkan tidak benar dan tidak salah. Yang kedua, informasi yang disampaikan hanya untuk kepentingan komunikator. Dan yang ketiga, informasi yang disampaikan tidak mempunyai data yang cukup dan benar. Jadi, informasi flow ini adalah banyaknya informasi-informasi yang masuk terhadap satu informasi. Semakin banyak konflik, maka informasi flow akan semakin banyak dan berkembang. Dan hal apa yang membuat informasi flow ini semakin berkembang? Pertama, karena adanya kontroversi, yaitu tugas leadership mengurangi kontroversi agar tidak bertambah besar. Yang kedua, stereotip, yaitu pandangan media, terutama media luar, tentang hal negatif yang terkait dengan negara kita. Yang ketiga itu adalah publik. Semakin banyak publik yang mengeluh, protes ataupun demonstrasi, maka semakin tinggi informasi flow. Publiknya menuntut dan menantang pemerintah untuk kebebasan. Maka dari itu, untuk mengurangi informasi flow, maka perlu adanya kebijakan komunikasi. Dan perencanaan komunikasi ini juga mempunyai strategi planning communication. Yang pertama adalah rencana Intuitive, yang dimana yang melihat nilai baik itu kepemimpinan, budaya, jenis kelamin, dan juga pun usia. Rencana Intuitive ini adalah rencana tertulis yang mempunyai planning. Yang pertama adalah rencana alternatif, yang kedua plan B dan alternatif kedua. Mengapa perlunya adanya planning B? Karena jika rencana A mempunyai opini yang negatif ataupun gagal, maka dilakukan planning B agar tetap berjalan. Yang kedua adalah perencanaan formal jangka panjang, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan survive jangka panjang dan agar nilai produk ini dapat diketahui oleh masyarakat. Dan mempunyai rencana reflektif, yaitu harus mempunyai informasi, mempunyai pola pikir yang baik. Dan bagaimana kita bisa menilai strategi ini bagus ataupun baik? Yang pertama karena adanya kreativitas, yang kedua ciri yang unik ataupun mempunyai citra, dan yang ketiga mempunyai standar yang tinggi. Kemudian terdapat rencana operasional, di mana rencana yang mengkomunikasikan strategi planning communication, baik itu dalam bentuk pendekatan ataupun infrastruktur, yang menggunakan alat-alat komunikasi tetapi tidak menggunakan high teknologi, baik itu dalam bentuk event-event ataupun pameran. Kemudian terdapat teori pendekatan komunikasi, yaitu pertama, teori komunikasi pembangunan, agar mampu mengkomunikasikan, dan yang kedua adalah teori sosiologi, untuk mengetahui tingkatan masyarakat yang jelas. Yang ketiga, teori komunikasi, yang berkaitan dengan strategi komunikasi. Dan yang keempat adalah teori organisasi,
karena dibuat oleh organisasi yang melihat bentuk leadership yang bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.